Kirim Fatihah dan doa untuk orang yang sudah meninggal merupakan amal kebaikan yang sangat dianjurkan. Namun banyak orang yang belum memahami banyaknya perbedaan penyebutan, terutama yang menggunakan bahasa Arab. Seperti ila hadrati, ila ruhi, ila arwahi, summa ila ruhi, khususon ila ruhi, dan lain-lain. Tentunya bagi pemula itu sangat membingungkan. Tapi tidak usah khawatir, karena dalam video ini akan dijelaskan berikut contoh-contohnya. Namun saya mohon maaf, tayangan di layar saya menggunakan tulisan Latinnya saja ya, tidak pakai tulisan Arabnya, supaya layarnya tidak penuh dan mudah dipahami oleh Anda semua. Baik, kita mulai saja. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ila hadrati. Ila hadrati ini merupakan kalimat ucapan kirim Fatihah untuk yang dimuliakan, seperti baginda Nabi SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan lain-lain. Namun dalam video ini saya contohkan penggunaan ila hadrati yang ditujukan khusus untuk baginda Nabi SAW. Contoh, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahul Fatihah. Itu artinya kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuknya Al-Fatihah. Nah, penjelasan simpelnya seperti itu ya. Kalau dijelaskan secara panjang lebar nanti malah membingungkan bagi pemula, dan tentunya durasinya nanti terlalu panjang. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yang kedua yaitu ila ruhi. Ila ruhi ini merupakan kalimat ucapan kirim Fatihah untuk satu orang atau tunggal, bisa laki-laki atau bisa juga perempuan. Contoh, ila ruhi Sunanto bin Ahmad Sadli lahul Fatihah. Itu artinya kepada ruhnya Sunanto bin Ahmad Sadli, untuknya Al-Fatihah. Nah, contoh lainnya ila ruhi Yuniarti binti Haji Mustafa lahal Fatihah. Itu artinya kepada ruhnya Yuniarti binti Haji Mustafa, untuknya Al-Fatihah. Nah, yang membedakan untuk laki-laki dan perempuan terletak pada kata penyebutan untuk orang tuanya. Bin untuk laki-laki dan binti untuk perempuan. Dan kata penghubung Fatihahnya yaitu lahul Fatihah untuk laki-laki dan lahal Fatihah untuk perempuan. Bisa dilihat di layar ya, supaya mudah membedakannya. Nah, ila ruhi ini bisa juga digunakan untuk kirim Fatihah ke beberapa orang, tapi ini disebutkan satu kalimat. Jadi hitungannya untuk satu orang, jadi satu ila ruhi untuk satu orang, satu ila ruhi untuk satu orang. Bisa disimak contohnya dalam layar. Begini contohnya, ila ruhi Saiful Hayat bin Suharyono wa ila ruhi Sutono bin Haji Harun wa ila ruhi Sumiyati binti Khairul wa ila ruhi Sudrajat bin Kuswoyo lahumul Fatihah. Nah, simak di layar ya supaya jelas. Dan penghubung Fatihahnya pakai lahumul Fatihah kalau untuk banyak orang. Selanjutnya yang ketiga yaitu ila arwahi. Ila arwahi ini artinya kepada ruh-ruhnya atau untuk ruh-ruhnya. Jadi itu bentuk jamak dari ila ruhi. Ila arwahi ini kalimat ucapan kirim Fatihah yang ditujukan untuk banyak orang sekaligus.
Kirim Fatihah untuk ke banyak orang dengan memakai ila arwahi ini ada dua bagian, yaitu kirim Fatihah untuk banyak orang dengan menyebutkan nama orangnya satu persatu, dan kirim Fatihah untuk banyak orang dengan menyebutkan kelompok atau golongannya saja, tidak menyebutkan satu persatu orangnya. Baik, kita kasih contohnya. Yang pertama, kirim Fatihah kepada orang yang banyak atau lebih dari satu orang dan disebutkan satu persatu namanya. Contoh, ila arwahi Saiful Hayat bin Suharsono, Sutono bin Haji Harun, Sumiati binti Khairul, Sudrajat bin Kuswoyo, lahumul Fatihah. Kemudian yang kedua, kirim Fatihah kepada orang yang banyak tapi hanya menyebut kelompok atau golongannya saja. Misalnya untuk kaum muslimin muslimat. Contoh, ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul Fatihah. Nah, mungkin Anda ada yang bertanya, tadi pakai ila ruhi bisa untuk kirim Fatihah ke banyak orang, dan sekarang ila arwahi bisa untuk kirim Fatihah ke banyak orang juga. Apa bedanya? Silahkan simak di layar perbedaannya. Ila ruhi itu kirim Fatihah untuk satu orang atau tunggal. Makanya kalau mau kirim Fatihah ke banyak orang, memakai ila ruhi harus disebutkan ila ruhi nama orangnya, wa ila ruhi nama orangnya, wa ila ruhi nama orangnya, dan seterusnya. Setiap menyebut nama orangnya pakai wa ila ruhi. Tapi kalau ila arwahi itu bentuk jamak, artinya untuk ruh-ruhnya. Jadi tidak perlu menyebut lagi ila arwahi. Cukup di awal saja menyebutkan ila arwahi. Selanjutnya tinggal menyebutkan nama-namanya saja. Nah, silahkan disimak di layar ya, perbedaannya sangat jelas. Nah, mungkin Anda bertanya, apabila kita mau kirim Fatihah ke banyak orang, sebaiknya pakai yang mana? Ila ruhi atau ila arwahi? Jawabannya, kedua-duanya boleh digunakan, tapi umumnya kebanyakan orang kalau mau kirim Fatihah untuk banyak orang biasanya menggunakan ila ruhi. Jadi ila ruhi sebutkan namanya, wa ila ruhi sebutkan namanya, wa ila ruhi sebutkan namanya, dan seterusnya. Begitu umumnya orang apabila mau kirim Fatihah ke banyak orang, biasanya menggunakan ila ruhi. Nah, ila arwahi, kebanyakan orang menggunakan ila arwahi ini untuk kirim Fatihah yang ditujukan untuk kelompok atau golongan atau kaum, seperti yang dicontohkan tadi, yaitu untuk kaum muslimin muslimat. Kebanyakan orang pakai ila arwahi. Paham ya? Kemudian selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu summa dan khususon. Summa itu sebagai kata penghubung yang artinya berikutnya atau selanjutnya, dan biasanya digunakan untuk kirim Fatihah yang kedua dan seterusnya. Contoh, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahul Fatihah. Nah, baca Fatihah. Terus summa ila ruhi Bapak Andri bin Sutiono lahul Fatihah. Nah, baca Fatihah. Selanjutnya summa ila ruhi Ibu Handayani binti Haji Mustafa lahal Fatihah. Nah, baca Fatihah. Nah, summa ini hampir sama dengan wa sebagai penghubung. Summa ila ruhi artinya kemudian kepada ruhnya, dan wa ila ruhi artinya dan kepada ruhnya.
Jadi boleh menggunakan summa, boleh juga menggunakan wa. Dan penggunaannya sama, yaitu digunakan untuk kirim Fatihah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Contoh apabila menggunakan wa ila ruhi, misalnya ila ruhi Asep Jainal bin Sanjaya, wa ila ruhi Deni bin Haji Komar, wa ila ruhi Rani Jubaidah binti Hambali. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya ada kata khususon. Itu apa? Khususon itu berarti khusus, kirim Fatihah yang dikhususkan. Biasanya kalau kita kirim Fatihah ke orang tua, biasanya pakai kata khususon. Misalnya, khususon ila ruhi abi, wa khususon ila ruhi ummi. Atau misalnya ke orang lain mau dikhususkan pakai kata khususon, ya boleh-boleh saja, tidak salah. Tapi biasanya khususon itu lebih diutamakan untuk orang tua. Bisa orang tua kandung, orang tua angkat, guru, dan sebagainya. Selanjutnya pembahasan yang kelima, yaitu jasadi. Saya contohkan dalam layar ya supaya mudah dipahami. Ila ruhi titik-titik bin atau binti titik-titik. Itu untuk orang yang sudah meninggal. Sedangkan ila ruhi wa jasadi titik-titik bin atau binti titik-titik itu untuk orang yang masih hidup. Jadi kirim Fatihah itu bisa untuk orang yang sudah meninggal dan bisa juga untuk orang yang masih hidup. Tinggal tambahkan saja kata wajasadi apabila kita kirim Fatihah untuk orang yang masih hidup. Ila ruhi wajasadi itu artinya kepada ruhnya dan jasadnya. Berarti kirim Fatihah untuk orang yang masih hidup. Nah, jelas ya. Demikian 5 penjelasan dalam video ini, yaitu ila hadrati, ila ruhi, ila arwahi, summa dan khususon, serta ila ruhi wa jasadi. Nah, semoga video ini bermanfaat karena ilmu ini penting, manfaatnya seumur hidup, makanya wajib tahu.